Sekarang kita masuk pada tema 2, subtema 2, pembelajaran 2, kebersamaan dalam keberagaman. Kompetensi dasar matematika 3.12 menjelaskan dan menentukan ukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. 4.12 mengukur sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Indikator matematika 3.12.1 siswa dapat menentukan satuan baku pengukuran sudut. 4.12.1 siswa dapat mengukur sudut dengan busur derajat. Kompetensi dasar PPKN 3.4 mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 4.4 menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. Indikatornya 3.4.1 mempresentasikan keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. 4.4.1 menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kompetensi dasar SBDP 3.3 memahami dasar-dasar gerak tari daerah. 4.3 memperagakan dasar-dasar gerak tari daerah. Indikator 3.2.1 menjelaskan dasar-dasar gerak tari bungong jumpa dalam posisi duduk. 4.3.2 mempraktikkan dasar-dasar gerak tari bungong jumpa dalam posisi duduk. Tujuan pembelajaran 1. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi teknik mengukur sudut dengan satuan baku busur derajat dengan benar. 2. Setelah mengamati contoh, siswa mampu mengukur benda-benda dengan menggunakan busur dengan cermat. 3. Setelah mengamati contoh, siswa mampu mengidentifikasi formasi berdiri tarian bungong jumpa dengan benar. 4. Setelah mengamati contoh, siswa mampu mempraktikkan tarian bungong jumpa formasi berdiri diiringi dengan musik dan hitungan dengan tepat. 5. Setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya kerjasama dalam keberagaman dengan terperinci. 6. Setelah berdiskusi, siswa mampu menceritakan satu contoh bentuk kerjasama dalam keberagaman dengan terperinci. Nah, sekarang kita masuk pada jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut itu ada 3, sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Nah, coba sekarang mengamati rumah adat. Rumah adat ini ada 3 sudut, sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku. Jenis-jenis sudut. Contoh sudut siku-siku. Suatu sudut disebut sudut siku-siku jika kaki-kakinya sudutnya tegak lurus, yaitu ukurannya 90 derajat. Contoh sudut lancip. Suatu sudut disebut sudut lancip jika ukuran sudutnya lebih kecil dari sudut siku-siku, yaitu antara 0 dan 90 derajat. Contoh sudut tumpul. Suatu sudut disebut sudut tumpul jika ukuran sudutnya lebih besar daripada sudut siku-siku, yaitu 90 dan 180 derajat. Mengukur sudut. Untuk mengukur sudut ABC, tempatkan busur derajat di atas gambar sudut sehingga titik pusat busur terletak di titik sudut B dan alas busur berimpit dengan sisi BA. Perhatikan gambar berikut. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasannya. Kita menggunakan skala bagian dalam untuk menentukan ukuran sudut ABC. Kita lihat bahwa sudut tersebut berukuran 60 derajat. Kita tuliskan besar sudut ini sebagai berikut. ABC sama dengan 60 derajat. Untuk menentukan besar sudut PQR, letakkan busur seperti semula dan gunakan skala dari luar. Lihatlah bahwa sudut PQR adalah 120 derajat. Kita tuliskan sudut ini sebagai berikut. PQR sama dengan 120 derajat. Keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Keberagaman agama. Indonesia merupakan negara yang religius. Hal ini terbukti dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Islam dengan tempat ibadah ialah masjid, Kristen tempat ibadahnya gereja, Katolik tempat ibadahnya gereja, Hindu tempat ibadahnya pura, Buddha tempat ibadahnya wihara, Konghucu tempat ibadahnya kelenteng. Keberagaman suku. Indonesia memiliki beragam suku. Suku bangsa atau etnik dapat diartikan sebagai pengelompokan atau penggolongan orang-orang yang biasanya ditandai dengan kesamaan agama, bahasa, budaya,
Ciri-ciri biologis ataupun perilaku yang dimiliki 1. Suku Jawa, 2. Suku Melayu, 3. Suku Dayak, 4. Suku Bugis, 5. Suku Asmat. Keberagaman budaya. 1. Adat istiadat. Setiap daerah memiliki adat istiadat atau upacara adat masing-masing yang merupakan warisan dari nenek moyang mereka. Misalnya di Sumatera Utara ada upacara adat atau tradisi mangkok kalholi, yaitu ritual mengambil tulang belulang leluhur masyarakat yang telah dimakamkan, lalu dipindahkan ke dalam peti dan disimpan di salah satu bangunan tugu yang sudah disediakan secara khusus. 2. Pakaian adat hingga alat musik tradisional. Selain upacara adat, juga terkenal keragaman baik berupa pakaian adat, rumah adat, alat musik tradisional, dan lagu-lagu daerah, serta masih banyak lainnya. Contoh di Provinsi Riau ada pakaian adat Teluk Belanga dan kebaya labuh. Provinsi Jawa Tengah dengan pakaian adat kebaya, Provinsi Kalimantan Timur dengan kebaya adat Justin. Makna persatuan dan kesatuan. 1. Menggabungkan beragam dalam satu kesatuan. Kesatuan sangat penting dalam masyarakat beragam seperti Indonesia untuk menciptakan keharmonisasian dan menghargai perbedaan. Diakui dan dihargai bahwa keberagaman adalah kekayaan suatu bangsa dalam proses ini. 2. Mempersatukan bangsa. Semangat nasionalisme mendorong persatuan dan kesatuan di seluruh masyarakat, yang mendorong pembangunan dan kemajuan bangsa. 3. Membangun rasa persaudaraan. Rasa persaudaraan dan toleransi yang tinggi dapat dibangun oleh orang-orang yang memahami dan menghargai perbedaan mereka. Akibatnya, rasa kerjasama dan persaudaraan dapat berkembang dalam masyarakat. 4. Membela keutuhan negeri. Kesatuan dan persatuan mendorong warga negara untuk melindungi dan mempertahankan keutuhan negara dari ancaman dalam dan luar. Menari. Menari merupakan sebuah ekspresi yang ditunjukkan melalui berbagai gerakan. Gerakan tari bungung jumpa dalam posisi duduk. Dalam posisi duduk, tari bungung jumpa harus tangan di bahu kiri paha dan tangan kanan di bahu. Setelah itu, tepuk sebanyak 2 kali secara bersamaan dan berdasarkan hitungan. Kamu bisa lakukan secara bergantian kiri ataupun kanan dengan hitungan 4 kali 8. Gerakan. Seluruh gerakan yang ditunjukkan saat menari sesuai dengan ketentuan tarian. Teknik menari. Menarikan tarian dengan menunjukkan 1. Sikap tubuh yang sesuai dengan tarian yang dibawakan. 2. Gerakan yang dibawakan sesuai irama. 3. Gerakan yang dibawakan sesuai dengan tempo sehingga tarian yang ditunjukkan terlihat harmonis.